Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa ala kulli binikmatihi tatimus sholihat wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da, hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh yang saya hormati pula, sahibul hajah, ibu, Bapak Jani beserta Ibu Sulani beserta mempelai berdua yang berbahagia beserta pengiring yang saya banggakan. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di siang hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat menghadiri resepsi pernikahan adik saya Roni Wijaya dengan adik kula Nadia ing siang menika dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Sholawat salam kita sampaikan kepada juru revolusi dunia dan akhirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi petunjuk kepada kita berupa agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin para pengiring saking mempelai putri yang saya banggakan dan saya hormati. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Janis keluarga atas penghormatan berupa hidangan, tempat, kesemuanya itu yang telah disiapkan untuk resepsi anak saya yaitu Nadia di siang hari ini. Semoga amal baik Bapak Janis keluarga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibalas rezeki yang barokah, maslahah fid dini wa dunya wal akhirah, amin. Yang kedua, saya mewakili Bapak Abdul Somad beserta Ibu Ira Herlina mengucapkan permohonan maaf apabila kehadiran di sini ada perlakuan, ada tingkah laku yang kurang berkenan, yang tidak sesuai dengan adat istiadat di desa Tanggarejo, Ngoro Mojokerto, Jawa Timur, yang mungkin berbeda dengan pengadatan kami dari keluarga Bapak Abdul Somad Pekalongan. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Yang ketiga, yaitu saya selaku wakil Bapak Abdul Somad yang paling utama dan paling afdal, yang pertama saya sampaikan adalah ucapan salam kepada besan dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menyerahkan Ananda Nadia kepada keluarga Bapak Jani di desa Tanggarejo, Ngoro Mojokerto ini supaya diterima sebagai putra mantu dan juga putra kandung seperti biasanya. Meskipun cara syariat adalah putra mantu, mohon untuk dibimbing dan diarahkan kepada ajaran-ajaran agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, saya berpesan kepada mempelai berdua bahwasanya ada 4 tanda-tanda kebahagiaan bagi seseorang yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu sholihah wa auladuhu abraran wa khulatuhu sholihin wa ayyakuna rizquhu fi baladi al-hadis au kama qala. Yang pertama, antakuna zaujatu sholihah, yaitu mempunyai pasangan yang soleh dan sholihah. Alhamdulillah, saya lihat
kedua mempelai ini kelihatannya sudah jodohnya. Ini masih diam-diam, mungkin jarak jauh dari Pekalongan sampai sini, mungkin menelan waktu yang berjam-jam sehingga sampai di sini lelah. Mohon nanti Mas Roni memaklumi apabila malam pertama agak kesel, agak lelah karena perjalanan jauh, dimaklumi. Karena itu termasuk hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Katanya dalam firman Allah bahwa laki-laki adalah pakaian dari perempuan, perempuan adalah pakaian dari laki-laki, saling menutupi apa yang harus ditutupi, yang menjadi aurat, yang menjadi sesuatu yang mudarat bila diketahui orang lain, hendaknya kedua pasangan bisa menutupi secara masing-masing. Insya Allah tadi yang pertama tadi saya lihat al-dohirul alal batin, secara dohir pengantin mempelai berdua adalah pasangan yang soleh dan solihah. Yang kedua, setelah antakuna zaujatu solihah, yang kedua pasti wa auladu abrorun. Kalau orang tuanya sudah soleh, sudah solihah, pasti memiliki keturunan-keturunan yang baik, yang soleh dan solihah. Karena tidak ada seorang anak pun yang dilahirkan anak yang soleh dan solihah dari keluarga yang tidak soleh dan solihah. Kesemuanya itu adalah ridho dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah wahulatul sholihin, yaitu berteman, bergaul. Yang namanya keluarga yang soleh dan solihah, mempunyai anak yang soleh solihah, bergaulnya pun dengan orang yang baik-baik. Mengapa demikian? Karena orang baik pasti pergaulannya dengan orang baik. Kalau orang tidak baik, maka bergaul dengan orang baik tidak akan connect, kalau bahasanya sekarang itu tidak akan klop. Sebagai contoh, ada anak siswa kita itu yang tidak naik sekolah, kemudian setelah dia naik, ya menangislah dia, didiamin, dinasihati orang tua, guru dan temannya, tetap dia itu menangis tidak mau sekolah karena tidak naik kelas. Tetapi ketika ketemu dengan temannya yang sama-sama tidak naik, maka dia dapat bergaul dengan, berbicara dan tertawa sepuas-puasnya karena sesuai dengan sekufu atau sepadan, jadi connect. Jadi tidaklah mungkin orang baik bergaul dengan orang yang tidak baik. Yang terakhir, wa yakuna rizqu fi baladihi, apabila bekerja itu tidak lama meninggalkan pasangannya. Mas Roni bila bekerja boleh ke Malaysia, asalkan tidak lama-lama meninggalkan sang istri. Intinya bekerja itu tidak lama-lama meninggalkan istri. Kan kadang-kadang ada istri dipanggil suami, yang saya mau ke Saudi Arabia 5 tahun ke depan, malah tertawa pasangannya, gembira. Nah ini sama menakutkan sekali, ditinggal kok senang. Nah ini, jadi ini yang perlu saya sampaikan, kerja dimanapun boleh, asalkan tidak meninggalkan pasangannya terlalu lama. Itulah 4 tanda-tanda kebahagiaan bagi seseorang yang perlu kita camkan dan kita pahami, sehingga kita dapat mengambil intiba pelajaran dari apa yang disampaikan oleh hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, min alamatisu, yaitu tanda-tanda perempuan yang kurang baik, yaitu tusayyabu qablal masjid, yaitu perempuan yang apabila diberi belanja masih merasa kurang
tidak sesuai dengan kekuatan hasil honor dari sang suami. Jadi itu saya buka bilang masjid, yaitu perempuan yang cepat menumbuhkan rambut putih sang suami. Maka dari itu saya pesan kepada anak-anak dia hendaknya tahu artinya pemasukan dan tahu artinya pengeluaran, sebagaimana manajemen keluarga hendaknya ditopang dengan sebaik-baiknya, diskedul, direncana dengan baik, sehingga segala sesuatunya pada saat ini Ananda Nadia bersama Ananda Romi sudah berkeluarga, sehingga semua pola tinggal laku kemanapun hendaknya dimusyawarahkan bersama, sehingga di kemudian hari tidak ada masalah. Jadi kita melihat langkah-langkah ke depannya. Hadirin para pengiring, Sohib Hajar Pak Jani sekeluarga yang berbahagia, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekedar penyampaian penyerahan mewakili Bapak Abdul Somad dan Ibu Ira Helena. Semoga Bapak Jani sekeluarga menerima dengan keikhlasan hati yang paling dalam Ananda Nadia menjadi putranya yang saat ini sudah menjadi istri daripada adik Romi Wijaya. Saya wakil saking Bapak Abdul Somad sekeluarga beserta rombongan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada bawaan atau apapun yang kami bawa dari Pekalongan sampai di Tambarjo ini ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan saya secara pribadi menyampaikan penyerahan ini apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya secara pribadi juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.